Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rahmasera, NIM 21105055121. Saya dari program studi D3 Radiologi semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengangkat tentang jurnal yang berjudul Ketepatan Diagnostik MRI 3 dimensi dalam menentukan komprehensi neovaskular pasien hemifacial spasms dibandingkan hasil operasi microvascular decompression. Nah, modul ini dibuat oleh Anggraini Dwi Siswati dari Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Data rekam medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya menyebutkan selama 2007 terdapat 10 pasien hemifacial spasms, dibandingkan 2008 hingga November tercatat 11 pasien hemifacial spasms. Di Rumah Sakit Spesialis Husada Utama Surabaya, penderita hemifacial spasms pada tahun 2008 lebih banyak, yakni 156 pasien. Angka itu naik hampir 4 kali lipat dari tahun 2007 yang berjumlah hanya 35 pasien. Seiring dengan kemajuan bidang kedokteran, hemifacial spasms dapat disembuhkan menggunakan teknik mikroskop khusus melalui microsurgery atau bedah nervus mikro. Prosedur pembedahan adalah pilihan pasien untuk tidak merespon pengobatan konservatif dengan dekompresi mikrovaskular. Prosedur ini menghasilkan perbaikan keseluruhan atau meredakan gejala. Oleh karena itu, identifikasi pembuluh darah yang menekan RAS, nervus ketujuh, dan anatomi detail di dekat bidang operasi sangat penting dalam memutuskan perencanaan terapi. Nah, untuk tinjauan pusaka, hemifacial spasms adalah gejala kompleks yang terdiri dari spasme involuntar tanpa nyeri pada otot wajah, ditandai dengan kelainan fungsi nervus fascialis unilateral yang hiperaktif. Penyebab utama hemifacial spasms adalah karena pelebaran pembuluh darah yang mengiritasi nervus fascialis atau nukleus karena penekanan atau pembentukan dinding sekitar dengan nervus cerebrospinous angles yang merupakan jalur keluar di batang otak. Sering terjadi hemifacial spasms yang sebelumnya diduga idiopatik bisa disebabkan oleh pembuluh darah yang aberran. Penyebab hemifacial spasms telah dihubungkan dengan aktivitas berlebih pada nukleus nervus yang ditandai dengan pergerakan otot wajah. Di lain pihak, hemifacial spasms bisa disebabkan oleh tekanan massa atau pembuluh darah yang abnormal atau oleh ketiadaan persediaan darah atau iskemia nervus cranialis ketujuh yang berasal dari nukleusnya sendiri. Diduga tekanan arteri cerebral yang convoluted adalah penyebab yang paling umum. Pada beberapa pasien, tidak ada penyebab dasar yang dapat dideteksi, yang disebut dengan suatu kejang hemifacial spasms idiopatik. Pada pasien yang muda, sklerosis multiple bisa menjadi penyebabnya. Bahan dan cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional dengan data sekunder untuk mengetahui nilai diagnostik hemifacial spasms berdasarkan MRI 3 dimensi atau T2 Drive HR dibandingkan dengan hasil operasi MVD sebagai baku emas di Departemen Radiologi Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Unit analisis adalah pasien dengan dugaan klinis hemifacial spasms yang datang ke bagian radiologi Rumah Sakit Husada Utama Surabaya tahun 2008 sampai 2009 yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi pasien yang klinis hemifacial spasms yang dikerjakan MRI 3 dimensi T2 Drive HR dan menjalani operasi MVD. Kriteria eksklusi pasien dengan klinis hemifacial spasms yang disebabkan oleh tumor atau dugaan tumor. Data abnormal yang terkumpul disusun dalam bentuk tabel atau dianalisis secara deskriptif dengan menghitung sensitivitas, spesifikitas, nilai juga positif, nilai juga negatif, serta akurasi. Dilanjutkan dengan analisis inferensial dengan menggunakan uji MC-Neymar dan menghitung koefisien kappa. Dari hasil pemeriksaan MRI 3 dimensi didapatkan pembuluh darah yang menjadi penyebab kompresi neovaskular paling banyak adalah AIJA pada 32 orang, sekitar 72%, diikuti arteri vertebralis pada 7 orang,
sekitar 16%, PICA pada 4 orang sekitar 9%, SCA pada 1 orang sekitar 3%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, pembuluh darah yang paling banyak menyebabkan kompresi terhadap nervus 7 berdasarkan MRI 3 dimensi T2 drive HR, paling banyak adalah AICA, yang paling sedikit adalah SCA. Hasil operasi MVD didapatkan hasil yang sama. Penyebab terbanyak adalah AICA dan yang paling sedikit adalah SCA. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil pemeriksaan MRI 3 dimensi T2 drive HR dengan hasil operasi MVD dalam menunjukkan kompresi neurovaskular pada penderita hemifacial spasm. Nah, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.